Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8. Bab 2, Hidup Berpengharapan. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8 dengan Ibu Christine Piri. Dan hari ini materi kita adalah bab 2, Hidup Berpengharapan. Dan mari kita mulai pelajaran kita dengan penuh semangat dan kita awali dengan berdoa. Dan doa ini dipimpin oleh Christian Yosef. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kita mau belajar, kiranya Tuhan berada di tengah-tengah kami semua dan mendampingi kami, supaya kita dapat memahami pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Chris. Kita sudah berdoa, kita masuk ke materi kita, hidup berpengharapan. Kita lihat kompetensi dasar materi hari ini. Satu adalah memahami arti hidup beriman dan berpengharapan. Kedua adalah menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Kita masuk ke indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran ada 4, sekaligus juga menjadi tujuan pembelajaran. 1, menjelaskan pentingnya memelihara pengharapan. Kedua, menjelaskan ciri-ciri orang yang memelihara pengharapan. Yang ketiga, menganalisis tokoh Alkitab yang memelihara iman dan pengharapan. Keempat, mengasosiasi hidup berpengharapan antara Uskup Agustinus dan umat Tuhan zaman sesudah Salomo wafat, bahkan Simeon yang menantikan Mesias. Kita lihat poin materi pelajaran kita hari ini, hidup berpengharapan. Poin pertama adalah Agustinus, Uskup di Hippo atau Tagaste. Kedua adalah masa setelah Salomo, berharap akan kedatangan Mesias. Ketiga adalah pentingnya memiliki harapan. Keempat, rangkuman. Dan kelima, tugas. Kita masuk ke poin pertama, pembahasan pertama, Agustinus. Siapa sih Agustinus ini? Mari kita lihat ya. Ia lahir di Tagaste, Afrika Utara pada 13 November tahun 354. Sekarang namanya Souk Akras Aljazair. Ibunya bernama Monica, ayahnya bernama Patricius. Agustinus ini tumbuh besar dalam pergaulan yang buruk. Dia suka pesta pora, foya-foya, dan pergaulan bebas. Tetapi ibunya sangat setia kepada Tuhan. Ia tidak pernah berhenti mendoakannya dan tetap memiliki pengharapan bahwa Agustinus akan berubah menjadi anak yang takut dan setia kepada Tuhan. Sebaliknya ayahnya adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Dia seorang yang mengabaikan atau tidak peduli kepada kehidupan beragama. Tetapi di akhir hidupnya dia mengalami sakit keras dan ia bertobat dan ia meminta untuk dibaptis. Sebelum ia meninggal, ia dibaptiskan. Dalam perjalanan kehidupan Agustinus kemudian, Agustinus memutuskan untuk pergi ke Milan, Itali. Di sana ia bertemu dengan Uskup Ambrosius dan pertemuan inilah yang mengubah hidupnya. Doa ibunya Monica terjawab. Setelah dibaptis ia kemudian menjadi uskup di Hippo pada usia 14 tahun. Tulisan-tulisan Uskup Agustinus menjadi ajaran yang banyak dipakai oleh gereja sampai saat ini. Kita masuk ke poin yang kedua, masa setelah Salomo, berharap akan kedatangan Mesias. Kita tahu Daud adalah raja pemersatu Israel. Ia digantikan oleh anaknya Salomo. Dan Salomo itu disebut sebagai raja yang paling bijaksana. Setelah Salomo, kerajaan Israel kemudian pecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Selatan atau Yehuda, dipimpin oleh anaknya Raja Salomo,
yaitu Rehabeam. Kemudian kerajaan Israel Utara, yaitu Samaria, dipimpin oleh panglima yang memberontak yang menjadi raja, yaitu Yerobeam. Agak sulit ya, ada Rehabeam, Yerobeam. Rehabeam di selatan, Yerobeam di utara. Pada masa ini tidak ada lagi yang membawa bangsa Israel mencapai masa keemasan seperti zamannya Daud. Sampai akhirnya bangsa Israel menjadi tawanan, kemudian dibuang ke Babel. Tetapi bangsa Israel tetap menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka seperti nubuatan para nabi, seperti Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 2, Nabi Mika di Mika 5 ayat 1 sampai 2, silahkan buka Alkitab kalian. Mereka memahami atau mendengar nubuat Nabi Yesaya supaya mereka menjadi bangsa yang merdeka dan makmur. Jadi itu adalah satu nubuatan Nabi Yesaya, Nabi Mika bahwa mereka akan menjadi bangsa yang merdeka dan makmur. Tetapi harapan mereka tidak terwujud. Dibuang ke Babel, ya, dari Babel mereka dijajah oleh Mesir, oleh Syria, serta Romawi, dan penjajahan ini lebih kurang 500 tahun. Dan dalam kondisi ini terbentuklah dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Mereka menjadi kelompok pemberontak, kelompok penjahat, dan kelompok yang menjadi pengacau. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang tetap hidup dalam pengharapan terhadap janji Allah akan datangnya Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajah. Ya, jadi ini ada dua kelompok, kelompok yang kehilangan harapan dan kelompok yang tetap hidup dalam pengharapan. Ya, mari kita lihat ketika bangsa Israel setelah Raja Salomo, ya, ini adalah kita lihat raja di Israel, Raja Saul, kemudian Raja Daud, kemudian Raja Salomo. Raja Salomo pecah menjadi dua, Rehabeam dan Yerobeam. Rehabeam 2 suku, Yerobeam 10 suku. Kita lihat arti Mesias bagi bangsa Yahudi. Ya, Mesias itu adalah tokoh yang dinantikan sebagai penyelamat ya oleh kelompok yang kedua. Bangsa Yahudi memahami bahwa Mesias itu yang akan membawa mereka, membebaskan mereka dari penjajah. Dan kelompok kedua ini ada seorang yang bernama Simeon yang disebut oleh Injil Lukas, seorang yang benar dan saleh menantikan penghiburan bagi Israel dalam Lukas 2 ayat 29. Simeon tidak pernah menyerah sekalipun nasib bangsanya tidak jelas, ya. Bagaimana ini masih dikuasai oleh para penguasa seperti penguasa Romawi dan fisiknya juga semakin menurun. Tetapi ia tetap setia pada pengharapannya. Ia meyakini ia akan melihat Mesias. Pengharapannya tidak sia-sia. Roh Kudus menggerakkan Simeon pergi ke bait suci ketika Yesus diserahkan kepada Allah. Ia kemudian menggendong bayi Yesus dan ia berseru, "Ya Allah, ia siap pergi dalam damai sejahtera Allah karena ia telah melihat keselamatan dari Allah." Itu dinyatakan dalam Lukas 2 ayat 29 sampai ayat 32. Kita masuk kepada poin yang ketiga, pentingnya memiliki harapan. Belajar dari Simeon sangat penting untuk hidup berpengharapan, tidak putus asa, tetapi sebaliknya berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Kemudian pengharapan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, ya. Banyak orang yang pasti merasakan bagaimana ketika kita memiliki pengharapan, apalagi di tengah situasi COVID ini, kita pasti mampu melewati hal-hal yang sulit sekalipun. Karena seorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar.
Pentingnya memiliki pengharapan juga berarti bahwa menjadi satu alasan kita untuk terus bergerak maju dan bukan diam sambil terpaku, meratap, dan putus asa. Ya, pengharapan membuat kita terus maju bergerak, mau ada tantangan apapun, mau kita mengalami penolakan, mau mengalami penderitaan, kita terus maju ya. Kita terus maju, bergerak melakukan apa yang bisa kita lakukan. Pengharapan itu seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita melewati jalan yang terjal, jalan yang berbatu, jalan yang berliku. Ya, kalau ada motor penggerak itu maka mau yang terjal, mau yang berliku kita terus bergerak, roda terus bergerak, jalan terus bergerak. Pengharapan oleh penulis Ibrani disebutnya sebagai sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mari kita baca bersama Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bagaimana jika kita tidak punya pengharapan? Kita akan mudah putus asa, tidak bertekun, tidak setia, bahkan bisa saja bunuh diri. Kita tidak akan menemukan orang seperti Monica, ibu Agustinus, yang terus mendoakan anaknya Agustinus untuk berubah. Dan kita juga tidak akan menemukan seorang yang bernama Simeon yang bertemu dengan Yesus yang terus membangun pengharapannya dengan fisik dan kondisi bangsanya yang tidak pasti. Ketiga, kita akan kehilangan kesempatan untuk maju dan memiliki kesuksesan di masa depan. Keempat, kita akan menjadi pecundang. Kita tidak dapat memiliki tempat yang terbaik di sorga bersama Kristus, dan kita juga tidak punya masa depan yang terbaik yang sesungguhnya sudah disiapkan bagi kita oleh Tuhan. Kita masuk poin keempat rangkuman. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Pengharapan membuat kita untuk selalu tabah, berusaha, bertekun dalam doa. Kita masuk poin kelima, tugas. Ada 2 tugas. Pertama, buatlah 2 kolom yang berisi 1, ciri orang yang hidup memiliki pengharapan. Kedua, ciri orang yang hidup tidak memiliki pengharapan. Ini tugas 1. Dan tugas yang kedua, bukalah buku pegangan pendidikan agama Kristen kelas 8, halaman 14, bagian F. Kalian buka di situ dan kalian kerjakan. Kemudian petunjuk penyelesaian soal. Pertama adalah jawablah dengan baik dan benar. Kedua, jawaban melalui Google Classroom. Ketiga, jawaban ditunggu paling lambat hari Kamis jam 21.00 WITA. Be the best student. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dan doa ini dipimpin oleh seorang siswa, Gwyneth. Mari kita berdoa ya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, ampunilah kami, berkati kami yang mau belajar. Tuhan, berikanlah kami akal budi dan hikmat, supaya mengerti apa yang telah Bu Christine ajarkan. Sertai kami sepanjang hari ini, Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap hidup dalam pengharapan bersama Kristus, karena hidup kita memiliki Kristus yang akan membawa kita pada hidup yang berpengharapan. Selalu ada masa depan yang penuh harapan, sekalipun COVID melanda dunia, tetapi Tuhan pemilik dunia. Salam sehat, God bless.